Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahma Aulia dari kelas 12.1 dengan nomor absen 28. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan materi bulu tangkis. Video pembelajaran ini saya buat sebagai tugas tambahan untuk meningkatkan dan melengkapi nilai pembelajaran PJOK saya. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk menambah pemahaman mengenai permainan bulu tangkis, mulai dari aturan, teknik, hingga penerapannya dalam permainan. Dengan adanya video ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memahami materi bulu tangkis secara lebih baik. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan materi. Baik, yang pertama ada pengertian dan tujuan bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan olahraga raket yang dimainkan dengan cara memukul shuttlecock atau kok melewati jaring, dengan tujuan agar kok jatuh di bidang permainan lawan. Permainan ini dapat dimainkan secara tunggal oleh dua orang pemain maupun secara ganda oleh dua pasang pemain. Dalam permainan bulu tangkis, setiap pemain atau tim berusaha memukul kok dengan strategi tertentu agar lawan tidak mampu mengembalikannya atau melakukan kesalahan saat permainan berlangsung. Tujuan utama dari permainan bulu tangkis adalah memenangkan pertandingan dengan mengumpulkan poin lebih banyak dibandingkan lawan. Poin diperoleh ketika shuttlecock jatuh di area permainan lawan atau saat lawan melakukan kesalahan, seperti memukul kok keluar lapangan atau gagal mengembalikan pukulan dengan baik. Untuk memahami permainan bulu tangkis secara lebih menyeluruh, kita juga perlu mengetahui asal-usul dan perkembangan sejarahnya. Oleh karena itu, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah singkat bulu tangkis. Bulu tangkis berawal dari permainan kuno yang telah dikenal di Asia dan Eropa sejak ratusan tahun lalu. Di Tiongkok, permainan serupa dikenal dengan nama jianzi. Sedangkan di Eropa terdapat permainan battledore dan shuttlecock yang dimainkan dengan alat sederhana untuk menjaga kok tetap melayang di udara. Pada abad ke-19, permainan ini berkembang di India dengan nama Puna dan dimainkan oleh tentara Inggris. Permainan tersebut kemudian dibawa ke Inggris dan diperkenalkan oleh Adipati Beaufort di Badminton House, sehingga dikenal dengan nama badminton dan berkembang menjadi olahraga modern. Secara organisasi, klub bulu tangkis pertama berdiri pada tahun 1877. Disusul pembentukan Asosiasi Bulu Tangkis Inggris pada tahun 1893. Di tingkat internasional, olahraga ini diatur oleh International Badminton Federation yang kemudian berganti nama menjadi Badminton World Federation atau BWF pada tahun 2006. Di Indonesia, bulu tangkis berkembang pesat dan menjadi olahraga kebanggaan nasional sejak berdirinya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada tahun 1951. Sejak saat itu, Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan dunia dengan berbagai prestasi tingkat internasional. Setelah mengetahui sejarah perkembangan bulu tangkis, selanjutnya saya akan membahas perlengkapan yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Karena perlengkapan yang tepat sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan kelancaran permainan. Perlengkapan utama dalam permainan bulu tangkis meliputi raket, shuttlecock atau kok, net, dan lapangan. Raket berfungsi sebagai alat pemukul dan umumnya terbuat dari bahan ringan seperti kayu atau aluminium. Panjang raket maksimal adalah 68 cm dengan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar sekitar 28 cm dengan lebar 22 cm, serta memiliki berat tidak lebih dari 150 gram. Kok merupakan bola permainan yang terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter sekitar 25 hingga 28 mm. Berat standar kok berkisar antara 4,74 hingga 5,5 gram dengan tinggi antara 64 sampai 74 mm. Selain itu, net berfungsi sebagai pembatas lapangan dan dipasang di tengah lapangan dengan tinggi sekitar 1,55 meter pada bagian tiang. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan garis-garis batas standar sesuai jenis permainan, baik tunggal maupun ganda. Untuk menunjang kenyamanan bermain, pemain juga menggunakan perlengkapan pendukung seperti sepatu dengan sol karet agar tidak licin, pakaian olahraga yang menyerap keringat, tas raket, grip tape, handuk, serta headband atau sweatband.
Setelah membahas perlengkapan permainan, selanjutnya saya akan membahas jenis-jenis permainan dalam bulu tangkis serta ukuran lapangan yang digunakan sesuai standar pertandingan. Dalam permainan bulu tangkis, terdapat beberapa jenis pertandingan berdasarkan jumlah dan jenis pemainnya. Yang pertama adalah tunggal putra, yaitu permainan 1 lawan 1 yang dimainkan oleh pemain laki-laki. Kedua, tunggal putri, yang juga dimainkan oleh 1 lawan 1 tetapi khusus pemain perempuan. Selain itu, terdapat permainan ganda putra dan ganda putri, di mana setiap tim terdiri dari 2 pemain dengan jenis kelamin yang sama. Jenis permainan terakhir adalah ganda campuran, yaitu satu tim terdiri 1 pemain laki-laki dan 1 pemain perempuan, sehingga membutuhkan kerjasama dan strategi yang lebih beragam. Permainan bulu tangkis dimainkan di lapangan berbentuk persegi panjang dengan ukuran standar yang ditetapkan oleh Badminton World Federation. Panjang lapangan adalah 13,40 meter dan lebar sekitar 6,10 meter. Jarak dari net ke garis servis adalah 1,98 meter, sedangkan jarak garis servis tengah ke garis samping adalah 3,05 meter. Untuk permainan ganda, garis servis belakang berjarak 0,76 dari garis belakang lapangan. Sementara itu, pada permainan tunggal, garis samping berada 0,46 meter di dalam dari garis pinggir lapangan. Tinggi tiang net adalah 1,55 meter, dengan tinggi net di bagian tengah juga sekitar 1,55 meter. Setelah mengetahui jenis permainan dan ukuran lapangan bulu tangkis, langkah selanjutnya adalah memahami teknik dasar yang harus dikuasai pemain, yaitu cara memegang raket dengan benar. Dalam permainan bulu tangkis, teknik memegang raket sangat penting karena berpengaruh pada kekuatan, arah, dan ketepatan pukulan. Yang pertama adalah pegangan forehand, yaitu pegangan dasar yang paling sering digunakan. Pegangan ini dipakai saat memukul kok di sisi tangan dominan. Posisi raket dimiringkan dengan ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V sejajar dengan batang raket. Yang kedua ada pegangan backhand, digunakan saat kok datang dari sisi berlawanan dengan tangan dominan. Pegangan ini sering dipakai untuk bertahan dan melakukan servis pendek, terutama dalam permainan ganda. Ibu jari berfungsi sebagai penopang utama pada grip raket. Yang ketiga ada pegangan American atau gebuk kasur, yang digunakan untuk pukulan overhead seperti smash. Pegangan ini membuat permukaan raket menghadap penuh ke kok sehingga menghasilkan pukulan yang lebih keras. Yang terakhir yaitu pegangan campuran, yaitu kombinasi antara forehand dan backhand yang menyesuaikan arah datangnya kok dengan gerakan pergelangan tangan. Setelah memahami cara memegang raket, teknik dasar berikutnya yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis adalah servis, karena servis menjadi awal dimulainya setiap rally. Secara umum, jenis servis bulu tangkis dibedakan berdasarkan arah dan ketinggian pukulan, yaitu servis pendek, servis panjang, servis flick, dan servis drive. Servis ini dapat dilakukan dengan teknik forehand maupun backhand, baik dalam permainan tunggal maupun ganda. Servis pendek atau low service bertujuan agar kok jatuh sedekat mungkin dengan net sehingga lawan kesulitan melakukan serangan. Selanjutnya servis panjang atau high service dilakukan dengan pukulan forehand yang melambung tinggi ke belakang lapangan lawan, biasanya untuk mengatur tempo permainan. Servis flick merupakan servis tipuan, terlihat seperti servis pendek tetapi diarahkan ke belakang lapangan untuk mengejutkan lawan. Sedangkan servis drive dilakukan secara mendatar dengan tujuan mempercepat permainan dan menekan lawan sejak awal. Dilihat dari teknik pelaksanaannya, servis forehand dilakukan dari depan badan dan umum digunakan untuk servis panjang maupun pendek. Sementara itu, servis backhand menggunakan tumpuan ibu jari dan lebih sering dipakai dalam permainan ganda karena lebih akurat dan terkontrol. Dalam penerapannya, pada permainan tunggal, pemain sering lebih menggunakan servis panjang dan flick, sedangkan pada permainan ganda, servis pendek dengan teknik backhand lebih dominan untuk menguasai area depan net. Setelah memahami teknik servis, selanjutnya akan dibahas jenis-jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis yang digunakan untuk menyerang maupun bertahan. Yang pertama, itu adalah pukulan lob atau clear. Pukulan lob adalah pukulan melambung tinggi ke arah belakang lapangan lawan. Lob dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu overhead lob dari atas kepala dan underhand lob dari bawah badan. Berdasarkan tujuannya, lob terbagi menjadi deep lob yang sangat tinggi hingga garis belakang dan attacking lob yang lebih cepat untuk menekan lawan. Selanjutnya adalah pukulan drop shot.
Pukulan ini dilakukan dengan gerakan seperti smash, tetapi tenaga yang digunakan ringan sehingga kok jatuh dekat net di area lawan. Drop shot berfungsi untuk mengecoh lawan dan memaksa mereka agar bergerak ke depan. Jenis pukulan berikutnya adalah drive, yaitu pukulan cepat dan mendatar yang diarahkan ke area lawan. Drive biasanya digunakan untuk mempercepat tempo permainan dan sering dilakukan dari samping lengan. Selain itu, terdapat permainan net atau netting. Pukulan ini bertujuan untuk menjatuhkan kok sedekat mungkin dengan net lawan. Netting membutuhkan ketelitian dan sentuhan halus agar kok tidak terlalu tinggi dan mudah dikembalikan. Jenis pukulan terakhir adalah smash. Smash dilakukan dari atas kepala dengan arah tajam menukik ke bawah dan menggunakan tenaga besar. Pukulan ini sering menjadi senjata utama untuk menghasilkan poin secara langsung. Selanjutnya, kita masuk ke area servis dan aturan servis dalam permainan bulu tangkis. Area servis adalah tempat jatuhnya shuttlecock saat servis dilakukan dan harus selalu menyilang secara diagonal. Posisi servis ditentukan oleh jumlah poin, yaitu kanan untuk poin genap dan kiri untuk poin ganjil. Pada permainan tunggal, area servis berbentuk panjang dan sempit, menggunakan garis samping dalam dan garis belakang paling luar. Sementara pada permainan ganda, area servis lebih pendek tetapi lebih lebar, menggunakan garis samping luar, namun batas belakangnya adalah garis servis belakang ganda, bukan garis belakang lapangan. Aturan servis pada tunggal dan ganda pada dasarnya sama, yaitu kok harus dipukul dari bawah pinggang, kepala raket berada di bawah tangan, dan kaki server tidak bergerak sebelum servis dilakukan. Perbedaannya terletak pada ukuran area servis dan posisi pemain, terutama pada pertandingan ganda. Setelah servis diterima dan rally dimulai, pemain bebas bergerak di seluruh area permainan yang sah sesuai kategori tunggal dan ganda. Selanjutnya, saya akan membahas pergantian posisi servis atau rotasi dalam permainan ganda bulu tangkis. Dalam permainan ganda, posisi servis ditentukan oleh jumlah skor tim yang sedang melakukan servis. Jika skor tim genap, servis dilakukan dari lapangan kanan, sedangkan jika skor ganjil, servis dilakukan dari lapangan kiri. Servis hanya boleh diterima oleh pemain lawan yang berdiri secara diagonal, bukan oleh pasangannya. Rotasi terjadi jika tim yang melakukan servis memenangkan rally. Server akan tetap melakukan servis berikutnya, tetapi bertukar posisi kanan dan kiri dengan pasangannya. Sebaliknya, jika pihak penerima memenangkan rally, maka mereka langsung memperoleh poin sekaligus hak servis, dan servis berpindah ke tim lawan sesuai posisi skor mereka. Hak servis dalam permainan ganda berpindah secara bergiliran antar pemain, sehingga tidak ada satu pemain yang menerima servis 2 kali berturut-turut. Perlu diperhatikan bahwa posisi pemain ditentukan oleh posisi awal sebelum rally dimulai, bukan oleh posisi saat rally berakhir. Selanjutnya, saya akan membahas sistem perhitungan skor dalam permainan bulu tangkis. Bulu tangkis menggunakan sistem rally point 3x21 yang mulai diberlakukan sejak Mei 2006 dan digunakan pada semua kategori pertandingan, baik tunggal maupun ganda. Dalam sistem ini, setiap rally menghasilkan poin, siapapun yang memenangkan rally tersebut. Satu pertandingan dimenangkan oleh pemain atau pasangan yang lebih dulu memenangkan 2 set. Setiap set dimainkan hingga 21 poin. Jika skor mencapai 20 sama, permainan akan dilanjutkan hingga salah satu pemain unggul 2 poin. Namun, apabila skor mencapai 29 sama 29, maka set akan langsung ditentukan pada poin ke-30. Sebagai penutup materi, selanjutnya akan dibahas pelanggaran atau foul dalam permainan bulu tangkis. Pelanggaran dalam bulu tangkis disebut foul, yaitu kesalahan yang menyebabkan poin diberikan kepada lawan atau hilangnya hak servis. Pelanggaran dapat terjadi saat servis maupun saat rally berlangsung, maupun terkait perilaku pemain. Pelanggaran saat servis terjadi apabila kok dipukul melebihi batas pinggang, kepala raket berada lebih tinggi dari tangan, posisi kaki tidak benar, gerakan servis tidak satu ayunan, atau kok jatuh di luar area servis yang sah. Pelanggaran saat rally berlangsung meliputi pukulan ganda, menyentuh net dengan tubuh atau raket, memukul kok di area lapangan lawan, kok jatuh di luar lapangan, kok tidak melewati net, serta menghalangi pergerakan lawan. Selain itu, terdapat pelanggaran perilaku seperti mengulur waktu permainan dan bersikap tidak sportif. Oleh karena itu, memahami aturan pelanggaran sangat penting agar permainan berjalan adil, tertib, dan sesuai peraturan BWF. Demikian penjelasan mengenai materi permainan bulu tangkis yang telah saya sampaikan.
mulai dari pengertian, sejarah, perlengkapan, teknik dasar, servis, jenis pukulan, hingga peraturan dan pelanggaran dalam permainan. Melalui video pembelajaran ini, saya berharap materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang permainan bulu tangkis serta mendorong untuk menerapkan teknik dan aturan permainan dengan benar. Terima kasih atas perhatian Bapak Yofi serta teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.